Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kita melanjutkan pelajaran kedua mengenal Allah dan kitabnya. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, sekarang ini bagian keduanya ya. Tadi sudah bagian pertama, sekarang kita bagian yang kedua. Nah, anda semuanya, sekarang kita mengenal kitab-kitab Allah. Ya. Nah, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita baca surah An-Nisa ayat 136 berikut dengan cermat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul sebelumnya. Ya, di sini kita lihat bagaimana cara beriman kepada kitab Allah. Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril, serta isinya bisa kita amalkan dan menjadi pedoman kita untuk beramal dan beribadah sehari-hari. Nah, nama-nama kitab Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pintar anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semuanya, Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Masya Allah, lama sekali ya. Itulah proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ilustrasi gambar nanti ya, gambar berikut ini. Nah, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah jalan petunjuk dalam kehidupan. Petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan dan alam semesta, bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Nah, kita lihat di sini ya, ada seorang yang sedang melaksanakan ibadah salat ya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran terpuji kepada sama manusia. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Kita lihat ya, ketika berjumpa itu bersalaman ya, kemudian
ketika jatuh kita tolong. Nah, itu adalah bentuk ajaran terpuji sesama manusia. Ada yang kesulitan, kita tolong. Ada yang sedih, kita hibur, ya. Nah, kemudian ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ada yang sedang memberi makan hewan, ada yang sedang merapikan dan merawat tumbuh-tumbuhan. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa semua ajaran ini ada dalam Al-Quran, bisa kita lihat dan bisa kita pelajari bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, kepada tumbuhan, kepada hewan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, Ananda semua, kita harus bisa merapikan diri sendiri, seperti memotong kuku jika sudah panjang, merapikan rambut jika sudah panjang, dipotong, dipangkas, ya. Kemudian sebelum berangkat sekolah kita harus rapi, kemudian bersih-bersih dulu, ya, bercermin. Itu menggambarkan bahwa kita peduli terhadap diri kita sendiri dan perhatian terhadap diri kita sendiri. Nah, disinilah sikap mandiri yang dituntut kepada kita semua untuk selalu diamalkan sikap mandiri tersebut. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, mari kita lihat rangkuman dari pelajaran ini, ya. Kita lihat rangkuman ada 10. Nah, 5 diantaranya. Semua umat Islam wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah dapat dilakukan melalui Asmaul Husna. Yang ketiga, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad adalah sebagian dari Asmaul Husna yang berjumlahnya 99. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap bernyawa pasti mati. Al-Hayyu mengandung arti Allah yang maha hidup. Kemudian Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Al-Ahad mengandung arti Allah yang maha esa. Semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih. InsyaAllah kamu bisa menceritakan isi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa ajaran terpuji. Ya, contoh ajaran terpuji kepada Allah, misalnya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, gitu ya. Ajaran terpuji kepada sama manusia, menolong jika kesulitan, menghibur juga ketika sedih, gitu ya. Contoh ajaran terpuji kepada hewan, misalnya kepada tanaman, memberi makan hewan peliharaan, kemudian merapikan tanaman, menyiramnya, memberinya pupuk, ya. Dan contoh ajaran terpuji kepada diri sendiri, kita mandi ketika kotor, memotong kuku ketika sudah panjang, memangkas rambut, merapikannya jika sudah panjang, dan kita harus bisa merapikan diri sendiri. Nah, Anda semuanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar dan jelas. Setelah membaca materi pelajaran 2 tadi, nah, lakukan hal-hal berikut ini. Jelaskan pengertian mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, mengenal Allah melalui Asmaul Husna berarti kita berusaha untuk mengenal Allah dengan nama-namanya yang baik. Apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Ayo jelaskan. Tadi kalian sudah belajar. Al-Mumit artinya apa? Allah maha mematikan. Maha mematikan. Jadi Allah titik ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Al-Hayyu tadi Allah maha menghidupkan. Jelaskan. Ya, semua yang hidup ini adalah berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Titik jelaskan. Al-Qayyum itu tadi apa? Allah maha berdiri sendiri atau mandiri. Apa yang pelajaran kita petik? Kita harus bersikap mandiri, ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Ahad? Al-Ahad itu apa tadi? Allah maha esa. Benar sekali, ya. Artinya bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Allah itu esa,
Satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, selanjutnya tanggapilah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. Setuju, sangat tidak setuju, ya, atau tidak tahu. Nah, ini nanti sesuai dengan apa, sesuai pengamatan kalian. Allah lah Tuhan semua manusia, pasti setuju ya. Asmaul Husna memudahkan kita mengenal Allah, benar, setuju. Asmaul Husna tidak penting dipelajari, tidak setuju. Masa Asmaul Husna nggak penting ya? Kita wajib percaya kepada kita Allah, setuju. Kita menghormati kitab suci umat beragama lain, ya, setuju. Nah, Ananda semuanya, ayo praktikan dan biasakan. Nanti Ananda buatlah program pembiasaan tentang perilaku atau sikap dengan melafalkan tasbih Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Ya Hayyu, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ahad. Ayo buatlah program pembiasaan menyayangi tanaman dengan cara merawatnya secara rutin di sekolah. Nah, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekolah kita rawat dengan baik ya. Ketika panas ya, mungkin dia membutuhkan air, pagi-paginya kita siram atau setelah pulang sekolah kita siram. Baik Anda semua ya, biasakan lidah kita terbiasa dengan Asmaul Husna. Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ahad. Itu ya. Anda semua yang baik hati dan baik budi, yang salih dan salihah, kita akhiri ya. Kita akhiri pelajaran kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.